Shalom Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita sangat bersyukur karena Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami dapat beribadah bersama keluarga kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus.
semua jemaat Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu Roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian, mari bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan, semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama, kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umatnya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya.
Engkau satu-satunya Allah di dalam hidup kami. Engkau satu-satunya Allah yang kami andalkan di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan.
goncang, tidak akan tergoyah Tuhan. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Iman kami Tuhan, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, bebas segala pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya. Doa hari ini, hari kenaikan, mari kita istiharkan bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, sebagaimana kami percaya bahwa Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus telah naik ke surga, begitu juga biar kami di dalam hati dan jiwa naik ke tempat tinggi dan tetap berdiam bersama-sama dengan Dia yang hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus satu Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan hari ini diambil daripada Kitab Mazmur nomor 139 dari ayat pertama hingga 24. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari daripada hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang Engkau bentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja Engkau bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpa-penumpa darah, yang berkata-kata dusta terhadap Engkau, dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Inilah firman Tuhan.
Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan berdiri. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 17 ayat 1 hingga 11. Bersama-sama kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat 1 hingga 11. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikmu adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Inilah Injil Kristus. Pujilah Tuhan Yesus. Shalom semua jemaat Tuhan. Syukur pada Tuhan karena kita dapat bertemu lagi dalam kebaktian online bersama-sama dengan keluarga. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkaulah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Tuhan yang memperhatikan kami dan menjaga kami. Begitu besar kasih-Mu Tuhan sehingga pada pagi ini sekali lagi Tuhan membawa kami sekeluarga untuk datang memuji, menyembah Engkau. Sebab Engkau yang layak menerima pujian dan hormat dan keagungan. Maka itu Tuhan, sebentar kami akan dengar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami dan memimpin kami. Biarlah Engkau mengambil tempat di hati dan pikiran kami. Agar firman Tuhan yang kami dengar itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tapi firman Tuhan itu akan tinggal di dalam hidup kami. Supaya kami menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, minggu ini adalah minggu kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan setelah kebangkitannya daripada kematian, Yesus masih berada di bumi selama 40 hari sebelum Yesus naik ke surga. Dan pada pagi ini kita akan belajar tentang satu topik yang baru di dalam Mazmur 139. Dan saya mengangkat satu tema, yaitu mendapat kasih perlindungan Tuhan atau menikmati kasih dan penjagaan Tuhan. Saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, dalam tahun 2020 ini kita sudah melalui sudah 6 bulan, itu maksudnya sudah 5 bulan lebih kita sudah melalui tahun 2020. Dan saya percaya kita sudah dapat menikmati secara pribadi kasih Tuhan dan penjagaan Tuhan di dalam hidup kita. Maka itulah kita boleh berada pada hari ini karena kasih dan penjagaan Tuhan, karena anugerahnya pada kita semua. Saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur ini menceritakan tentang kekaguman Daud.
yaitu tentang kemahatauan Allah yang luar biasa. Mazmur 139 ayat 1 hingga 2 berkata, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Jelas sekali Daud sangat kagum akan kemahatauan Allah. Sehingga pengertian ini membuatkan Daud selalu memeriksa dirinya sendiri. Dan juga yang membuatkan hidup Daud menjadi tulus dan sukses di hadapan Tuhan. Bagaimana saudara dan saudari, yaitu saya dan kamu, sama halnya dengan kita yang mau mengenal lebih dalam kasih Allah yang telah kita nikmati selama ini. Dengan itu, kita akan memiliki satu hidup yang tulus dan berkenan kepada Tuhan. Allah mengenal pemazmur ini, yaitu Daud, dalam diri pribadinya sendiri. Bagaimana kamu, saya dan kamu? Apakah Allah mengenal kita lebih jauh di dalam diri kita sendiri? Saudara-saudaraku dikasih dalam Tuhan, tentu sekali. Maka itu di dalam Mazmur 139 ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, yaitu Tuhan Maha Tahu. Bersama-sama dengan saya, Tuhan Maha Tahu. Atau Tuhan mengetahui segala-galanya. Di dalam Mazmur 139 ayat 1 hingga 6 berkata, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Ya Tuhan, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, jelas sekali mengatakan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Pemazmur ini menguraikan berbagai aspek dari sifat-sifat Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi, termasuklah manusia itu saya dan kamu. Dia mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang hidup kita, tentang diri kita. Ini kata lain mengatakan bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah di dalam hidup kita. Dia sentiasa bersama dengan kita dimanapun kita berada, baik melalui pikiran yang ada pada kita, sentiasa diarahkan dalam pikiran Tuhan, karena segala sesuatu ada di dalam Tuhan. Dia mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan sejak terbitnya matahari dan terbenamnya matahari, yaitu siang dan malam. Tuhan tahu di waktu kita bangun, di waktu kita berjalan, di waktu kita sedang duduk, di waktu kita sedang bercakap, di waktu kita membuat keputusan, di waktu kita sedang tidur. Tuhan tahu. Dari terbitnya matahari sehingga terbenamnya matahari. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Haleluya. Amin. Allah kita adalah yang Maha Tahu. Tuhan tahu kehidupan kita semua. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Sekalipun kita bersembunyi di tempat yang paling gelap sekalipun, Dia tahu, karena Dia adalah Maha Tahu. Dan saya tidak tahu apa yang kamu pikirkan hari ini di rumah, tapi Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran kamu pada hari ini. Yang saya tahu kamu beribadah, tapi saya tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, Tuhan mengetahui segala sesuatu tentang kita. Ia mengerti pikiran kita dari jauh, dan tidak ada satupun yang tersembunyi, kata Tuhan. Semua yang kita lakukan dan semua yang kita pikirkan,
sepenuhnya diketahui oleh Tuhan kita. Apa yang belum kita katakan dari mulut kita, apa yang ada dalam hati saya atau dalam hati kamu, Tuhan tahu. Jadi saudara-saudariku, artinya seluruh hidup kita, Tuhan tahu tentang hidup kita. Tidak ada satu pun yang tersembunyi bagi Tuhan. Itulah Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Amin. Selain kita melihat di dalam teks ayat ini, dari ayat yang pertama hingga ayat ke-6, Allah juga adalah Allah yang mengetahui isi hati kita. Dia tahu apa yang ada dalam hati kamu. Apa yang kamu pikirkan. Allah mengetahui semua yang ada dalam hati kita. Keinginan kita, pergumulan kita, masalah kita, bahkan ketakutan yang ada dalam hati kita pun Tuhan tahu. Nah, sejak pandemi COVID-19 ini kita dengar dan sudah berluasa di seluruh dunia, dan kita tahu penyakit ini boleh mengancam manusia sehingga ramai orang yang sakit kena COVID-19 ini, bahkan ada ramai yang meninggal. Nah, itu menyebabkan ramai orang yang rasa takut. Bahkan bukan itu saja, ekonomi di dalam dunia terancam. Dan ramai orang yang dibuang kerja. Dan kita tahu juga ada banyak masalah timbul di dalam keluarga. Ekonomi dalam keluarga. Dan wujudnya penderitaan di dalam keluarga. Dan itulah yang menyebabkan orang takut. Hati itu membawa seseorang itu rasa takut. Dan kita tidak tahu dan tidak pasti bila ini akan selesai. Saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, orang yang ada dalam Tuhan adalah orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kenapa? Apapun ketakutan kita, apapun beban yang kita lalui, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Haleluya, amin. Tuhan melindungi kita. Kata firman Tuhan, dari belakang dan dari depan. Bahkan Dia menaruh tangannya ke atas kita. Dia selalu menyertai kita. Dan tidak ada satu pun tempat di mana Ia tidak hadir. Jadi Tuhan tahu apa hati kamu, pergumulan kamu. Saudara-saudaraku, di dalam surat Paulus, dalam kitab Roma, dalam surat Roma, bab yang ke-8 ayat 38 hingga 39 berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa pemerintah-pemerintah, atau kuasa-kuasa yang baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Haleluya, amin. Tidak dapat memisahkan. Karena dari kasih Allah yang ada dalam Kristus, Tuhan kita. Jelas diri firman Tuhan mengatakan dalam kitab Roma ini, tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Begitu Dia mengasihi kita, sehingga Ia menyerahkan Yesus Kristus, itu anaknya yang tunggal, diberikannya kepada kita. Dan kita tahu pada minggu ini adalah minggu kenaikan Yesus. Ia sudah memberikan kemenangan karena kasih Allah kepada kita. Haleluya, amin. Yang kedua, bagaimana kita melihat dan memahami tentang mendapat kasih dan perlindungan Tuhan atau menikmati kasih dan penjagaan Tuhan. Yang kedua, Tuhan Maha hadir. Bersama-sama dengan saya, Tuhan Maha hadir.
Tuhan ada di mana-mana. Mazmur 139 ayat 7 hingga 10 berkata, kemana aku dapat pergi menjauhkan roh-Mu? Wow. Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di hujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, kemana aku dapat pergi menjauhkan roh-Mu? Orang yang percaya kepada Tuhan tidak dapat bergerak di luar jangkauan perhatian Tuhan. Haleluya, amin. Ia bersama dengan kita dari segala keadaan. Sekalipun kita bersembunyi di tempat yang paling gelap, Dia tahu. Karena Dia adalah Maha Tahu. Haleluya, amin. Allah ada di tempat kita berada. Pemazmur mengatakan bahwa kemanapun kita pergi, Allah ada di situ. Baik kita berada di rumah, baik kita berada di luar rumah, baik kita berada di luar negara, Tuhan ada bersama dengan kita. Kenapa? Karena kita telah ditebus oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Amin. Roh Kudus ada dalam hidupmu. Maka percayalah bahwa dimanapun kita berada, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Karena Allah kita dahsyat. Haleluya. Amin. Dia ada di mana kita berada. Selain daripada itu, Allah ada di tempat kita berada dan Allah menyertai kita di mana saja kita berada. Yesaya 49 ayat 15 berkata, aku tidak akan melupakan engkau. Allah mengatakan kepada Yesaya, aku tidak akan melupakan engkau. Allah tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang mengikut Dia. Orang-orang yang setia kepada Dia. Orang-orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Dia. Orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Orang yang meletakkan seluruh hidupnya kepada Dia. Itu Tuhan kita. Kata firman Tuhan, Allah tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang mengikuti Dia. Ia tidak akan pernah melupakan kita. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ia mempedulikan kita setiap saat. Maka itu saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, Ia begitu dalam mengasihi saya dan kamu. Sehingga Yesus anaknya sendiri pun dikarunianya untuk kita semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, saya mengingat tentang diri saya. Bagaimana Tuhan menyertai saya. Di mana saya berada, saya percaya Tuhan ada bersama dengan saya. Ketika saya bergumul, Tuhan tahu saya sedang bergumul. Ketika saya sakit, Tuhan tahu saya sedang sakit. Ketika saya ada masalah, Tuhan tahu saya ada masalah. Mungkin orang lain tidak mengerti kita dan tidak paham situasi kita. Tapi ingatlah, ada satu pribadi yang sangat mengerti dan sangat paham kita adalah Tuhan kita. Amin. Dia ada di mana saja. Bahkan Dia ada di dalam hidup kita. Karena Dia menyertai kita. Yang terakhir, bagaimana kita dapat mengetahui bagaimana kita dapat menikmati kasih Allah dan pejangan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan mencipta yang terbaik. Bersama-sama dengan saya,
Tuhan menciptakan yang terbaik. Karena Tuhan Maha berkuasa. Jelas di dalam Mazmur 139 ayat 11 hingga 16 berkata, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menunun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bahagian-bahagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada suatu pun daripadanya. Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, aku bersyukur, kata firman Tuhan. Pemazmur katakan, aku bersyukur. Kenapa? Karena Allah menciptakan perkara-perkara yang indah dalam hidup kita. Sedarkah atau tidak sedarkah kita, Tuhan menciptakan yang indah dalam hidupmu. Pastilah kita ada kelebihan setiap pribadi kita yang tidak ada pada orang lain. Maka itu hargailah kelebihan yang ada pada kita. Karena Tuhan menciptakan kita suatu perkara yang indah, yang baik. Baik saya dan kamu. Di dalam Yeremia, bab yang 29, ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukannya rancangan kecelakaan. Tuhan meletakkan rancangan yang indah pada kita. Itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan yang membawa kecelakaan. Rancangan Allah bagi kita adalah rancangan yang begitu baik. Kebaikannya diberikan melalui damai sejahtera pada kita. Kita tidak berada dalam pikirannya hanya dalam beberapa menit saja. Kita telah berada dalam pikiran Tuhan sebelum dunia dijadikan. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih-Nya pada kita. Dan itu ditunjukkan sendiri dan Tuhan nyatakan sendiri begitu besar kasih Allah pada semua manusia. Sehingga sanggup mengorbankan anaknya yang tunggal karena kasih-Nya sungguh besar. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, tidak ada satu yang boleh memisahkan kasih Allah pada kita. Jadi bersyukur. Walaupun kadangkala kita coba membelakangkan Tuhan. Kadangkala mungkin kita rasa tidak perlu bersandar penuh kepada Tuhan. Atau kita tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudara-saudara ingat, apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu. Bahkan Dia rindu, karena Dia mengasihi kita, Dia rindu supaya kita kembali kepada Dia. Dan ini waktunya. Sebentar tadi saya memberitahu kepada beberapa tim recording, pemimpin-pemimpin, tim pujian. Saya katakan sudah hampir 3 bulan kita tidak masuk di dalam gereja ini. Tapi Tuhan itu baik. Dia sudah mengatur semuanya. Dan hari ini kita boleh bersama-sama sekali lagi mengikuti kebaktian online. Haleluya, amin. Karena kasih Tuhan.
Hargai yang ada yang Tuhan berikan. Selagi kita masih hidup, kita ada kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Dan kalau kita sudah meninggal, tidak ada kesempatan lagi. Tapi hargailah kasih Tuhan. Kalau kita menikmati kasih Tuhan itu, tunjukkan itu dalam diri kita. Bagaimana juga kita mengasihi Tuhan melalui perkataan, perbuatan, dan tindakan kita. Itu penting dalam setiap hidup kita. Dalam Ibrani bab 13 ayat 5b hingga 6 berkata, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jelas sekali dalam kitab Ibrani katakan, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Ada amin? Begitu besar kasihnya Tuhan kepada kita. Jadi saudara-saudariku, letakkanlah iman kita, hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya kita boleh mengenal lebih mendalam kasih Tuhan. Dan kita memeriksa diri kita sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Daud mengatakan dia memeriksa dirinya. Sehingga membuatkan hidupnya menjadi tulus, kata Daud, di hadapan Tuhan. Saudara dan saudariku, hal ini penting untuk saya dan kamu. Untuk melihat perkara-perkara ini dalam hidup kita. Kenapa? Karena Allah sentiasa menjaga kita. Yesaya 49 ayat 15, Aku tidak akan melupakan engkau. Wah. Aku tidak akan melupakan engkau. Wah. Bayangkan kalau orang yang kita kasihi berkata sedemikian kepada kita, atau orang yang memberikan kita semangat berkata kepada kita sedemikian, atau orang tua kita, atau keluarga kita, atau sahabat-sahabat kita. Amin. Ketika kita rasa lemah, ketika kita tidak keberdayaan, tapi dia berkata, Aku tidak akan melupakan engkau. Wah, memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan jelas dalam Yesaya. Nabi Yesaya diberi kekuatan oleh Allah. Aku tidak akan melupakan engkau. Allah tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang mengikuti dia. Ia tidak akan pernah melupakan kita. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kasih Allah pada kita. Haleluya. Amin. Nah, sebelum saya mengakhiri khotbah saya membawa satu cerita. Di belakang rumah saya, itu di belakang rumah Padri, ada pokok mangga. Dan saya percaya jemaat di gereja Manggatal atau Talipuk tahu, saya ada tanam sebuah pokok mangga 1 tahun lebih sudah, ya, dan sudah berbuah. Nah, pokok mangga ini berbuah pada pertama kali tidak banyak buahnya, hanya 1 buah saja. Heran bukan? Kalau pokok mangga berbuah itu banyak buahnya, ini 1 saja buahnya. Dan saya begitu mau makan buahnya kalau masak. Ya, saya selalu intai, dari belakang rumah saya selalu nampak ada masih buah itu tergantung, saya boleh nampak. Karena buah mangga itu rendah, buahnya itu dekat dengan tanah. Ya. Dan ada satu ketika saya mau pergi ambil buahnya. Dan saya pikir mau masak sudah. Waktu saya nampak, saya terkejut, tidak ada buahnya sudah. Mana buah mangga ini? Dan saya punya pikiran begini, ada orang curi. Karena mata saya ke sana ke sini melihat tidak ada buah lagi. Karena 1 saja saya mau coba, kena buah yang pertama. Dan ternyata sudah tidak ada.
Dan saya nampak di bawah tanah, rupanya sudah ada di tanah. Dan saya memeriksa, buah itu sudah dimakan oleh tupai. Wah, saya sangat kecewa. Oke, tupai duluan makan daripada saya. Dan saya tunggu lagi. Kedua kali pokok mangga ini berbuah. Dan ternyata dalam beberapa bulan kemudian pokok mangga ini berbuah lagi. Ya, tetapi buahnya tidak banyak. Hanya 4 buah saja yang subur. Oke, yang lain mati. Ya, hanya 4 saja. Jadi saya dalam hati saya berpikir begini, kali ini saya betul-betul mau jaga mangga saya, supaya mangga saya tidak diambil oleh tupai lagi. Oke, saya tunggu dia sudah membesar seperti telapak tangan saya. Dan saya kata sama istri saya mau bungkus mangga ini dengan plastik, supaya dengan harapan tupai tidak makan. Oke, jadi saya bawalah plastik turun. Tapi mata saya hanya melihat buah mangga itu saja. Mata saya hanya tertuju kepada buah mangga itu saja. Dan saya tidak lihat kiri dan kanan atau apa yang berlaku di bawah tanah. Karena mangga itu rendah ya. Dan waktu saya menuju ke buah mangga itu, dan saya sudah mau mencapai buah mangga itu, tiba-tiba di hati saya tergerak. Ada sesuatu yang tidak berkenan, tidak kena. Ya. Lalu saya melihat ke bawah, saya terkejut. Di bawah kaki saya itu, atau di bawah pokok buah mangga itu, ada ular. Ular warna hitam. Oke, di dekat leher ular itu berwarna kuning. Dan saya tahu ini ular tedung. Yang sangat berbisa. Wah. Dan saya pikir kalau saya melangkah 1 langkah lagi, mungkin ular ini akan patuk saya. Waktu saya melihat ular ini, saya melompat. Saya terkejut. Ya. Dan saya pergi ke sebelah, coba ambil kayu. Oke, dan waktu saya kembali, tidak ada sudah ular ini. Ya, dan ular ini sudah lari. Ya. Dan saya ingat kembali. Bayangkan, kalau tidak ada sesuatu yang saya rasa dalam hati saya, mungkin saya terus melangkah mendekati dengan buah mangga ini. Oke, karena saya hanya nampak buah mangga ini saja. Mungkin saya dipatuk ular. Saudara-saudari dikasihi dalam Tuhan, saya tahu Tuhan menjaga saya. Haleluya. Amin. Tuhan menjaga saya. Maka itu Tuhan mengingatkan saya ada bahaya. Dan saya respon. Ada yang bahaya. Kalau tanpa campur tangan Tuhan memperingatkan saya, mungkin saya akan dipatuk oleh ular. Jadi saya bersyukur. Di waktu saya menyediakan khotbah ini, begitu baiknya Tuhan. Bukan saja Dia mengasihi saya, tapi Dia menjaga saya daripada yang berbahaya. Dan saudara-saudari dikasihi dalam Tuhan, dalam kesaksian ini, kita dapat mempelajari bahwa Tuhan yang kita kenal, yaitu Yesus Kristus, menjaga kita. Haleluya. Amin. Menjaga kita. Tanpa izin Tuhan, kita tidak akan mengalami bahaya atau celaka. Kasih dan penjagaan Tuhan ada pada kita yang percaya kepada Tuhan. Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadi saudara-saudari dikasihi dalam Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok. Kita tidak tahu apa yang terjadi selepas ini. Tapi ingatlah, Tuhan ada di mana? Dia ada dalam hati kita. Amin. Dia selalu mengajak kita untuk selalu datang kepada Dia. Dan Dia menyatakan kasih-Nya dan penjagaannya kepada kita semua. Jadi saudara-saudari dikasihi dalam Tuhan, saya membawa kepada kita semua, di dalam firman Tuhan ini yang kita belajar, mari kita renungkan diri kita kembali. Apakah kita sudah dapat menikmati kasih Allah
yang sesungguhnya dalam hidup kita. Allah sudah menunjukkan kasih-Nya begitu besar kepada kita. Yohanes 3:16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengurniakan Anak-Nya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal." Haleluya. Amin. Saudara-saudariku di dalam Tuhan, tahukah Anda, Allah mengasihi Anda. Allah mengasihi saya dan kamu. Secara pribadi, Ia begitu mengasihi kita semua. Sehingga tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kita kasih Allah dalam hidup kita. Saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, mari kita renungkan kembali firman Tuhan ini. Kita ambil masa untuk berdoa. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ambil peluang ini, kita datang dengan rendah hati kita kepada Tuhan. Dan kita akan nyanyikan satu lagu respon firman Tuhan yang kita sudah dengar ini. Mengingatkan kita kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Marilah kita sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Respon kita melalui firman Tuhan ini. Shikarabarabarabara. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Haleluya. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemudahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemudahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku Benar Tuhan. dengan kemurahan-Mu. Engkau sangat mengasihi kami. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Haleluya Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Benar Tuhan, dari dulu kini sampai selama-lamanya, Engkau sangat baik. Engkau begitu mengasihi kami, sehingga sesaat pun Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus dekat kepada Engkau ya Allah. Ajar kami untuk mengerti bagaimana kasih Tuhan yang Kau sudah nyatakan di dalam hidup kami. Bawa kami Tuhan untuk benar-benar menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Allah. Engkau sudah menebus kami melalui kasih anugerah-Mu ya Allah, sehingga kami memiliki pengharapan dan keselamatan daripada Engkau. Sehingga Engkau memanggil kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau menjaga kami dimanapun kami berada. Engkau mengetahui setiap isi hati kami, apa yang kami pikirkan. Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi hidup kami. Kalau ada di antara kami yang bergumul, yang punya beban, yang punya berat, masalah, Tuhan, tolong kami. Bukan kami menyelesaikan dengan kekuatan kami. Bawa kami untuk melihat kepada Engkau ya Allah. Karena Engkaulah sumber pengharapan kepada kami. Engkau menjadikan kami suatu perkara yang indah dalam hidup kami. Maka Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua, dimanapun kami berada. Tuhan yang menyertai kami. Kami berdoa semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin. Pengakuan iman Naisin, mari bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia disatu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinobatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Shalom dan selamat pagi sekali lagi semua jemaat Tuhan, dan puji Tuhan kita boleh sekali lagi bersama-sama
Dan pada pagi hari ini saya membawa beberapa pengumuman untuk panduan kepada kita semua, apa yang kita harus dengar di dalam pengumuman ini. Yang pertama berkenaan dengan panduan untuk persediaan perjamuan suci atas talian. Dan saya percaya jemaat sudah menerima WhatsApp daripada Padri dan memberi penjelasan demi penjelasan tentang persiapan perjamuan kudus yang akan diadakan di rumah. Dan ini kita dapat lakukan sebab di atas kebenaran oleh Archbishop kita sendiri. Dan kita boleh lakukan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Dan sekali lagi saya mau peringatkan, perjamuan kudus ini yang hanya boleh menerima adalah orang-orang yang sudah ditetapkan. Maksud saya, mereka yang sudah ditetapkan, baik orang dewasa maupun muda-mudi atau belia. Bagi mereka yang belum ditetapkan, mereka tidak boleh menerima perjamuan kudus ini. Maksudnya, sama ada dia muda-mudi atau orang tua, atau kanak-kanak yang belum ditetapkan, mereka tidak boleh menerima perjamuan kudus ini. Dan hal ini penting untuk kita perhatikan antara satu dan yang lain. Dan saya mendorong kepada semua jemaat Tuhan, ketika kita mengendalikan perjamuan kudus ini, kita perlu tertib di dalam ibadah perjamuan kudus ketika kita melaksanakan perjamuan kudus. Nah, sebentar nanti Padri akan mengadakan perjamuan kudus, memberkati perjamuan kudus ini, dan jemaat hanya mengikuti apa yang disediakan, apa yang telah disampaikan oleh Padri. Dan waktu Padri membagi perjamuan kudus ini, barulah jemaat boleh membagi kepada anggota-anggota keluarga yang sudah ditetapkan. Dan sekali lagi saya mengingatkan kepada kita semua, pastikan di depan Anda ada meja dan Anda sudah sediakan kain putih. Kalau ada kain putih, Anda boleh sediakan tisu. Dan Anda juga boleh sediakan biskut, biskut kosong atau roti kosong, dan juga jus buah, yaitu jus anggur atau rebina yang berwarna gelap, seperti merah. Jadi ini penting. Kalau ada wine, Anda boleh gunakan wine. Ini setakat peringatan saja, karena saya sudah maklumkan di dalam WhatsApp untuk semua jemaah. Dan setelah kita menyediakan semua, ada waktu perjamuan, kita boleh ikut respon saja. Padri sebagai Padri, semua itu adalah jemaat, kamu boleh ikut respon saja waktu Padri mengendalikan perjamuan kudus ini. Jadi syukur pada Tuhan, lebih kurang selama 3 bulan lebih saya pikir kita tiada perjamuan, dan kali ini pertama, dan puji Tuhan, syukur karena kita ada kesempatan dan dibenarkan oleh Archbishop kita sendiri untuk mengendalikan perjamuan kudus di atas talian. Dan yang kedua, saya mendorong kepada semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, supaya Anda tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan sekali-kali untuk kita abaikan ibadah kita, walaupun kita tidak bertemu di dalam gereja, tapi kita boleh beribadah bersama keluarga seperti kebaktian online seperti ini. Dan ini peluang yang paling baik untuk kita keluarga dapat beribadah bersama-sama. Dan selain daripada itu, kita juga mengucap syukur kepada Tuhan, di mana kita juga dapat memberi persembahan dan juga persepuluhan kita kepada Tuhan. Dan ini sebagai tanda syukur kita atau sebagai tanda ibadah kita dengan Tuhan. Dan saya mendorong kepada Anda, apabila Anda memberi, berilah dengan penuh sukacita dan bersyukur kepada Tuhan, karena Allah melihat apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus memberkati dan memelihara kita dan menjaga kita melalui kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Hukum-hukum Allah atau ringkasan hukum-hukum Allah. Dengarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah yang kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah yang lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu,
marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, mencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, bebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan beserta kamu Dan beserta kamu juga. Saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, angkatlah hatimu. Memangkannya kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut untuk bersyukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya, dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab dalam tubuhnya yang bangkit, Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, dan di hadapan mereka dinaikkan ke dalam syurga untuk memerintah bersama Engkau dalam kemuliaan. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu bersama-sama. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus untuk disiksa dan mati di kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa sisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikenati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membaginya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Perbuatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Inilah darah Aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah demikian sekali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Amin. Bersama-sama kita istiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecah-mecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus.
Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus telah mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Marilah kita berdoa seperti diajarkan oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sehari-hari, ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama-sama. Allah kekal Bapa kami di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuslah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Tuhan dan kita tadangkan tangan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memerahkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin.